Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan pembelajaran biologi SMA. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi tentang topik Kingdom Monera. Di bagian ketiga ini, kita akan belajar tentang klasifikasi bakteri. Dalam hal ini, khususnya adalah pembahasan tentang Archaebacteria dan Eubacteria. Klasifikasi bakteri itu dilakukan berdasarkan identifikasi terhadap persamaan dan perbedaan ciri sel tubuh yang menunjukkan adanya hubungan filogenetik atau evolusioner. Berdasarkan identifikasi persamaan dan perbedaan tersebut, bakteri diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar, yaitu kelompok Archaebacteria dan Eubacteria. Kita bahas satu persatu, mulai dari Archaebacteria. Archaebacteria adalah bakteri yang dinding selnya tidak mengandung peptidoglikan. Archaebacteria memiliki RNA dan protein penyusun ribosom yang sangat berbeda dengan bakteri pada umumnya. Dan ini lebih mirip dengan RNA dan protein yang terdapat pada sel eukariotik. Sebagian besar Archaebacteria hidup pada habitat yang ekstrim, yaitu habitat di mana makhluk hidup yang lain itu kecil kemungkinan untuk bisa hidup. Misalnya di mata air panas, air laut yang terlalu asin, di kawah gunung berapi, di lumpur dan gambut yang bersuasana asam, dan lain sebagainya. Archaebacteria ini dianggap sebagai bakteri yang hidup pada masa bumi purba, di mana kondisi lingkungan di bumi masih ekstrim. Itu adalah Archaebacteria. Berdasarkan habitatnya yang ekstrim, Archaebacteria dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah metanogen. Kelompok yang kedua adalah halofil dan kelompok yang ketiga adalah termofil atau termoasidofil. Kita mulai dari yang pertama yaitu metanogen. Metanogen diberi nama berdasar atas zat yang dihasilkan oleh kelompok bakteri tersebut yaitu gas metana. Gas metana dihasilkan oleh bakteri kelompok metanogen dengan cara mereduksi karbon dioksida dengan hidrogen. Semua anggota kelompok metanogen bersifat anaerob obligat, artinya dia bisa hidup pada lingkungan anaerob dan keberadaan oksigen justru membunuh bakteri tersebut. Jadi harus benar-benar anaerob baru dia bisa hidup. Maka sebagian besar habitat metanogen itu di lumpur atau rawa-rawa yang miskin oksigen. Ada pula anggota metanogen yang hidup di dalam saluran pencernaan hewan pencerna selulosa atau hewan memamah biak, misalnya sapi dan kambing. Contoh anggota metanogen adalah Metanomonas dan Metanobacterium. Ini adalah gambar dari contoh anggota metanogen yaitu Metanobacterium. Kelompok Archaebacteria yang kedua adalah halofil. Habitat Archaebacteria kelompok halofil adalah di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Kondisi optimal untuk pertumbuhan bakteri ini kurang lebih 20% kadar garamnya, namun ada juga yang bisa hidup di habitat dengan keasinan 10 kali lipat air laut. Ini contohnya di laut mati ya anak-anak. Kemudian contoh Halobacterium itu adalah contoh spesies dari kelompok halofil. Ini adalah gambar dari bakteri Halobacterium dengan struktur agregat yang khas seperti ini. Ini adalah Halobacterium, contoh anggota dari kelompok halofil. Golongan yang ketiga dari Archaebacteria adalah termoasidofil atau termofil. Sesuai dengan namanya, bakteri ini hidup pada lingkungan bersuhu panas. Biasanya habitat-habitat yang bersuhu panas ada sebagian yang cenderung bersifat asam karena mengandung sulfur.
Maka sebutan untuk kelompok bakteri termofil juga ada sebagian khusus yang bersifat termoasidofil, yaitu memiliki habitat tempat yang bersuhu tinggi dan bersuasana asam. Contoh anggota kelompok ini adalah Sulfolobus, Thermus aquaticus, dan Bacillus caldolithicus. Ini adalah contoh gambar anggota kelompok termoasidofil, yaitu Sulfolobus. Golongan Eubacteria, nah ini kelompok kedua ya, yang tadi Archaebacteria, sekarang Eubacteria, itu nanti adalah golongan bakteri yang sesungguhnya atau bakteri modern. Eubacteria dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu bakteri gram positif, bakteri gram negatif. Itu nanti sebenarnya bakteri gram negatif dibedakan lagi menjadi beberapa kelompok, tapi ini kita jadikan satu saja. Kemudian yang ketiga adalah kelompok cyanobacter. Kita mulai dari yang pertama adalah bakteri gram positif. Di bagian sebelumnya, anak-anak sudah belajar bahwa bakteri gram positif adalah bakteri yang menunjukkan hasil pewarnaan ungu violet pada pewarnaan gram. Hal ini disebabkan karena kandungan peptidoglikan yang tebal pada dinding selnya. Ciri yang lain dari bakteri gram positif adalah dapat membentuk endospora yang resisten atau yang tahan. Ini merupakan mekanisme pertahanan diri bakteri pada situasi yang kurang menguntungkan. Kurang menguntungkan itu yang bagaimana? Bisa kekeringan, bisa kenaikan suhu, bisa karena krisis zat makanan. Dia akan membentuk endospora untuk melindungi dirinya. Ini adalah gambar diagram mekanisme pembentukan endospora, di mana endospora terbentuk dengan pembentukan lapisan pelindung di materi genetik bakteri, yaitu pada kromosomnya. Selubung pelindung itu sangat kuat sehingga bisa melindungi bakteri pada kondisi-kondisi ekstrim, misalnya kenaikan suhu tertentu. Nanti jika situasi sudah kembali normal atau tidak berbahaya atau tidak berpotensi mematikan bakteri, maka endospora ini akan kembali membelah untuk membentuk sel-sel vegetatif. Itu adalah bakteri gram positif. Selanjutnya anak-anak, yang kedua adalah kelompok bakteri gram negatif. Ini kalau gram negatif sebagian besar tidak dapat membentuk endospora. Kemudian bakteri gram negatif seperti yang kalian sudah tahu menunjukkan warna merah pada pewarnaan gram. Bakteri gram negatif memiliki dinding sel dengan lapisan peptidoglikan yang tipis. Anggota Eubacteria yang ketiga, ini yang baru anak-anak, yaitu cyanobacter atau dalam bahasa Indonesia alga hijau biru. Meskipun namanya menggunakan istilah alga, namun cyanobacter ini masuk dalam anggota kingdom Monera atau kelompok bakteri. Cyanobacter memiliki ciri-ciri Monera pada umumnya, yaitu prokariotik, kemudian sebagian besar uniseluler, dan memiliki dinding sel. Jadi cyanobacteria ada yang uniseluler, ada yang multiseluler. Biasanya yang multiseluler itu berbentuk filamen atau rantai. Kemudian dinding sel juga memiliki lapisan peptidoglikan tipis. Dan ini ciri khas dari cyanobacter yang ketiga adalah dia bersifat fotoautotrof, mampu melakukan fotosintesis. Mengapa? Karena cyanobacter memiliki pigmen fotosintesis. Ini adalah gambar berbagai bentuk cyanobacter anak-anak. Sebagian besar yang berupa koloni adalah membentuk struktur rantai atau pita. Ada juga yang uniseluler nih. Ini adalah struktur tubuh cyanobacter. Kalian lihat
Cyanobacter dilengkapi dengan tilakoid. Ini bentuk primitif dari kloroplas anak-anak. Tapi kalau pada cyanobacter, tilakoid hanya berupa pelekukan membran ke arah dalam yang berfungsi untuk menangkap cahaya matahari. Pada tilakoid inilah terdapat pigmen-pigmen fotosintetik. Seperti halnya bakteri pada umumnya, maka cyanobacter juga dilengkapi dengan kapsul dan dinding sel. Dinding sel cyanobacter mengandung peptidoglikan. Selanjutnya, contoh spesies cyanobacter ada Gleocapsa, Anabaena azula, Rivularia, dan Oscillatoria rubescens. Ini adalah contoh-contoh gambar anggota cyanobacter. Ini Gleocapsa, anak-anak. Ini dengan bentuk agregatnya yang khas seperti ini. Kemudian Rivularia, Anabaena, yang berbentuk rantai. Anabaena pigmennya warna hijau, ya. Kemudian ada Rivularia, ini seperti cambuk pada bentuk koloninya seperti cambuk. Itu tadi sekilas tentang cyanobacter. Anak-anakku sekalian, demikian diskusi kita tentang anggota-anggota dari Kingdom Monera atau kelompok bakteri. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Semoga bermanfaat dan membantu kalian belajar. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.